Di tengah perseteruannya dengan Ashanti, Ayu Khairunurisa, mantan karyawan istri Anang Hermansyah itu, siap menghadapi kemungkinan terburuk, terlebih setelah statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Hal tersebut diungkapkan Ayu saat ditemui bersama tim kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu lalu, setelah berkonsultasi dengan penyidik untuk melaporkan Ashanti atas dugaan TPPU, pencemaran nama baik dan pemerasan. Ayu tampak pasrah, namun tetap tegar dengan proses hukum yang sedang menjeratnya. Laporannya terkait apa ya? Pokoknya dia bilang laporan itu sudah berjalan di Polda dan 2 nama kamu gitu. Sejauh ini sih aku belum tahu ya apa yang mereka laporkan, terus termasuk yang akun anonim itu nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Jadi nanti kalau misalkan pun ada panggilan ya aku pasti datang. Tapi kamu gimana sih? Maksudnya perasaan kan banyak, ternyata Bunda kan banyak laporin lagi nih setelah kemarin kamu jadi tersangka di Tangsel dan ada laporan lagi di Polda. Kamu sendiri ada rasa khawatir nggak sih atau seperti apa? Ya kalau orang lapor-lapor mah kan nggak apa-apa ya, bebas aja gitu. Tapi kalau selama aku dipanggil ya pasti aku datang. Ayu, tapi kan kondisinya udah seperti ini nih, status kamu juga udah jadi tersangka. Apa nggak ada keinginan untuk minta maaf aja ke Bunda, mengakui kesalahan dan agar Bundanya juga mungkin agak luluh gitu kalau kamunya minta maaf? Kalau mengakui kesalahan kan memang dari awal aku juga udah mengakui kesalahan. Untuk saat ini mungkin nggak ingin Untuk saat menyudahi ini, masalah. untuk saat ini aku kembalikan lagi ke teman-teman kuasa hukum baiknya gimana. Tapi jika nanti kemungkinan terburuknya kamu masuk bui karena status kamu jadi tersangka, gimana sih? Iya udah harus siap. Sudah siap sekarang? Berarti kamu dengan status kamu tersangka dan mungkin nantinya akan masuk penjara, kamu juga akan membongkar ini semua atau bagaimana? Mungkin kan bisa aja kayak ya udahlah menghadap berdamai gitu. Jadi menutup semuanya ini. Sejauh ini kita masih jalan terus ya Bang ya? Kita nggak mundur loh. Apa sih yang membuat kamu mau jalan? Maksudnya? Ya udah terlanjur, prosesnya kan udah berjalan, ya udah kita jalan aja sekalian. Nggak ada rencana untuk berdamai tanpa syarat gitu. Kan sebelumnya kan Ayu kalau mau berdamai harus ada syarat pemecatan karyawan dari pihak sana. Mungkin ada nggak niatan untuk berdamai tanpa syarat? Terserah maunya gimana. Nantilah kita bicarakan. Nanti itu belum Jelas, dibicarain lagi. tinggal nunggu reaksi dari yang pihak lawan sih. So far Mbak Ayu juga membuka ruang untuk mediasi gitu kan. Semoga rekan kami di sana juga memberikan edukasi pada kliennya karena akan amat sangat melelahkan baik laporan kita di kepolisian maupun nanti di pengadilan terkait gugatan PMH kita. Sosial ya. Hak apa saja belum didapatkan? Gaji belum. Berapa bulan dan dengan nominal berapa, lalu apa saja yang selain gaji? Gaji bulan Mei, terus taklaring belum. Karena kan aku harus mengeluarkan yang BPJS Ketenagakerjaan itu ya. Nah itu aku taklaringnya belum dapat. Hanya itu, gaji dan taklaring? Atau ada yang lain? Dari Bang ini. Ya, jadi kalau kita merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, ada beberapa hak yang mestinya diberikan oleh pihak perusahaan ya. Yang pertama itu ada hak pesangon ketika dia diberhentikan. Kemudian ada taklaring pengalaman kerja. Kemudian ada uang cuti yang belum didapatkan, kemudian ada penghargaan masa kerja. Jadi pesangon itu diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kalau dia bekerja 8 tahun, maka dia mendapatkan upah 8 bulan. Penghargaan masa kerja 8 tahun, dia mendapatkan 3 bulan. Kemudian ada hak cutinya yang belum dibayarkan. Sama pengalaman kerjanya harus diberikan untuk mendapatkan hak dia sebagai orang yang mempunyai BPJS. Ada 4 yang harus dia berikan. Berarti total berapa itu Pak? Kalau mungkin? Ya hampir 100 jutaan. Saya sudah sampaikan ke keluarga, saya sudah sampaikan juga ke kuasa hukum. Kemungkinan terburuknya saya sudah terima. Jadi besok prosesnya seperti apa ya kita jalanin dulu karena kita belum tahu besok itu hasilnya akan bagaimana. Ayu kenapa begitu tegar yuk menghadapi ini? Ya apa ya, support terus
support dari teman-teman, support dari keluarga, kemudian ya dari diri aku sendiri harus menguatkan, karena nggak bisa orang lain itu menguatkan kita kecuali dari kita memang mau dan menerima dan bisa mengikhlaskan diri kita sendiri. Kapok nggak yuk? Kapok nggak? Kapok dong. Dengan pelajaran ini tuh sangat berarti ya buat hidup aku ya.